Dan tibalah kita kepada acara inti, yaitu acara bimbingan dan nasihat dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal forum komunikasi masyarakat Pesangan Raya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Tamarul Abbas LCMA. Beliau merupakan lulusan terbaik dari universitas di Timur Tengah dan tidak asing lagi bagi kita baik di Kota Lukesmawe, Aceh Utara maupun di Provinsi Aceh, yang merupakan putra asli Pesangan. Hari ini akan berikan bimbingan dan nasihat kepada kita bersama. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq hadisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang mulia gure-gure long mandung yang kan ngepreh long pegahaba menyadikeun di awak Pesangan Children Red Hat anu manya mirah ule. Alhamdulillah, penghormatan saya kepada Ketua FK MPR Bapak Insinyur Marwadi yang telah mempercayakan saya sebagai pembicara pada siang yang berbahagia ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kapolres Faisal atau dikenal juga dengan lakap yang sangat termasyhur di Kota Lukesmawe, Abu Bangka. Beliau adalah sosok yang hadir di mana saja, kapanpun dan dimanapun. Penghormatan saya kepada Prof. Hadi Arifin selaku sesepuh FK MPR. Penghormatan saya kepada Prof. Sayuti selaku Prof termuda dari anak bangsa Pesangan. Dan dalam beberapa waktu lagi insya Allah anak muda Pesangan juga akan menjadi profesor, yaitu Profesor Dr. Daniel. Insya Allah Tunku Rektor sudah diusulkan untuk menjadi profesor. Mohon doanya semuanya agar semakin banyak anak-anak Pesangan yang akan menjadi guru besar dan mewarnai kehidupan yang ada di Kota Lukesmawe, Aceh Utara dan khususnya Indonesia. Penghormatan saya juga kepada panitia yang sudah bersusah payah dengan jerih payahnya mempersiapkan kegiatan ini. Walaupun kita berada dalam ruangan yang sedikit agak panas, namun ingatlah, nanti di hari akhirat jauh lebih panas daripada ruangan ini. Maka ini tidak ada apa-apanya. Nyo hana tepuna loh nyo. Walaupun nyo watadang ti amatang kay dibiruh deh. Ini biruh kan karena karena memang tuh. Handro angin. Tapi hana masalah. Yang nyo yang nanti dengan kebersamaan. Bapak Muhammad Amin yang juga berhadir pada acara silaturahim kita dan acara halal bihalal yang membuat saya agak sedikit sejuk pada saat moderator ya. Moderator luar biasa memberikan kata sambutan dan pantunnya sehingga terasa seperti berada di bawah bak beringin lebih sap-sap lagi lampulkah nyandung hayu moderator bagayun melambung dia. Terima kasih Adinda Hatta yang sudah menghidupkan suasana kita pada siang yang berbahagia ini. Ada satu hal yang mungkin ini banyak dilupakan oleh orang-orang Pesangan dan saya menerima manfaatnya. Bagaimana kinerja sebelum kita memasuki kepada tema kita tentang halal bihalal.
Dulu di tahun 94 pada saat saya ingin belajar ke Timur Tengah, itu masih sangat sedikit informasi yang bisa kita dapati. Sangat sedikit informasi yang kita dapati bagaimana cara bisa ke Timur Tengah. Nah, salah seorang guru saya, Abu Haji Ismail Ibrahim, beliau mengatakan, singohnya menyetro ke Mekah, taik urumuh Aceh, deh dakalan Ka'bah. Nyan rumahnya adalah rumah yang dikelola wakaf oleh Habib Buga. Dan itu menjadi sebuah inspirasi. Saya alhamdulillah di Karu, berangkat dari kota pesisir, desa pesisir, yang sama sekali waktu itu tidak ada yang sekolah kecuali ayah saya yang sekolah, yang menjadi camat, dan setelah itu mungkin saya yang sekolahnya agak sedikit tinggi. Begitulah kehidupan kami di Kanu. Dan ini menjadi sebuah inspirasi pada saat saya melakukan ibadah haji dan saya naik langsung ke rumah Aceh. Naik ke rumah Aceh, melihat langsung dengan mata kepala, ternyata memang jelas nampak Ka'bah dari rumah Aceh. Bagaimana bisa orang-orang terdahulu mereka mempunyai spirit dalam bersedekah. Beda sama orang-orang kita hari ini pada saat kita pergi naik haji. Itu yang kita bawa pulang cire, ambal, dum, tablot, truk, bak bed cover, tapuar ini. Lagi yang overweight, baru terliung tanya mahasiswa, nu tolong ti aku beres barang kamu, nyo kalau beres barang. Yang punya urusan kamu mahasiswa sebagai petugas haji ini, ya urus barang yang lebihnya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang paling nyata bagaimana kiprah orang-orang pesangan. Ternyata cerita dari kakek buyut, ya, indatu dan nyon pesangan. Urang yang zaman wate gejak wahaji, nya hana gupo sa puli. Puyang na nagleng gup tinggal hidup bahabi buka. Puyang na namuh mandung gup tinggal hidup. Sehingga pun urang Aceh watenya paling mulia tinggal di Mekah. Di saat urang-urang Arab, di saat urang-urang Arab merebut makanan ngan ase bak tombrok, urang Aceh na makanan. Nyandung mulia urang Aceh, khususnya urang pesangan yang mengelola Baitul Asyi. Maka hana hirin ditanya pada saat katuku dan nyan takala paduk dro jumlah guru di Aceh, ternyata yang paling banyak guru itu dari pesangan. Maka pada saat kita melihat data di Aceh Utara dan Kota Laut semua itu ada sekitar 3.000-an guru dari pesangan. Kenapa? Karena orang-orang tua dulu, ayah saya, beliau mempunyai keponakan, semua disekolahin guru yang perempuan. Yang perempuan semua masuk guru, nggak boleh masuk yang lain, tidak boleh masuk kesehatan, tetap harus menjadi guru yang perempuan. Karena itu adalah maqam bagi seorang perempuan untuk bisa bereksistensi dirinya. Dan ini adalah paling mulia. Belum lagi dengan kiprah Tunku Syekh di Pesangan yang mempunyai visi ekonomi yang sangat luar biasa. Di mana rumah di Pesangan yang tidak ada bak diri, hampir semua rumah itu kita melihat ada bak diri. Dan kita heran, kumpul baknya. Dan itulah hebatnya sistem marketing Tunku Syekh Pesangan. Setiap rumah membawa barang sesuatu untuk ke pasar dan ada sesuatu yang dibawa pulang. Hari ini kita menginginkan adanya pemimpin-pemimpin yang lahir dari Pesangan, mempunyai visi tentang kehidupan di dunia dan juga mereka mempunyai visi tentang kehidupan di akhirat. Ayah bunda yang saya cintai, penghormatan saya juga kepada Om Suk, sebagai saya mempunyai senior di Kairo. Pada saat saya belajar di Al-Azhar Kairo, itu disambut oleh salah seorang abang kelas saya di Husnul Ulum, yaitu Taqiyuddin Muhammad. Ada Cudlet, merupakan makciknya Abu Taqi. Beliaulah yang mengajarkan. Saya pikir saya orang paling pandai dulu di waktu di Husnul Ulum. Kenapa? Karena sudah bisa mendampingi Syekh berbicara. Pada saat Syekh pergi ke pasar, ke Langsa, saya yang mendampingi. Ternyata begitu sampai ke Mesir, begitu dengar ngomong anak kecil, nggak tahu apa-apa.
Ternyata mereka ngomongnya bahasa broken, bahasa amniyah, bahasa sehari-hari. Kalau misalnya kita menanyakan siapa nama kamu, itu bahasa Arab fusahnya man ismuka. Namun dengan bahasa Arab sehari-hari Mesir, mereka akan menanyakan dengan dialek ismake, siapa namanya, berubah 180 derajat berubahnya. Sehingga kalau kita mau i'rab nggak tahu kita i'rabnya apa. Begitu jawab, betul seperti itu. Aywa katanya. Aywa itu kalau nggak salah saya tip, ya. Tip yang kita dengar-dengar Walkman namanya Aywa. Tapi di sana dia menjawab Aywa. Nah, sehingga ada salah seorang teman yang dari pesantren modern, dari pesantren tradisional, dia mencoba untuk mengi'rab Aywa, nggak dapat katanya. Begitulah peran seorang senior terhadap juniornya. Beliaulah yang mengajarkan kami bagaimana cara mentakbir dengan gayanya orang Arab, sehingga sampai suatu ketika pada saat saya naik kereta api di Mesir, itu mereka orang-orang Mesir sendiri tidak tahu membedakan bahasa yang saya bicarakan itu dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang-orang Mesir. Ayah bunda yang saya cintai dan Cutka dan Cutbang, ado-adolung yang mutuah mandum, mari sama-sama kita melihat ada dua istilah yang disebutkan dalam panitia di sini. Yang pertama sekali itu adalah forum silaturahim dan halal bil halal. Dan kedua, bahasa ini merupakan bahasa Indonesia murni. Alhamdulillah saya sudah pernah ke beberapa negara, Mesir, Libya, Jordania, Abu Dhabi, Emirat Arab, dan Arab Saudi. Tidak pernah ada kata-kata halal bihalal. Kalaupun misalnya kita bilang sama orang Arab, apa artinya? Orang Arab juga tidak tahu. Namun kita tidak akan membid'ahkan kata-kata yang memang tidak ada dari orang Arab tersebut. Kenapa? Karena inilah yang dinamakan dengan kebijakan lokal, kearifan lokal kita. Nah, kalau seandainya kita ingin melihat dan mempelajari tentang kapan adanya halal bihalal tersebut, maka itu adanya pada masa era Soekarno. Soekarno orang yang pertama sekali memproklamirkan kata-kata halal bihalal. Pada saat orang-orang kita Indonesia telah bersatu kembali setelah peperangan mengusir penjajah, maka disatukan oleh Soekarno untuk jangan meklok, jangan bertengkar sesama orang-orang kita yang sudah meraih kemenangan. Namun kalau seandainya kita ingin melihat dari kosakata silaturahim, bukan silaturahmi. Kenapa? Karena rahim itu adalah silah, hubungan, ikatan. Ar-rahim itu adalah sesuatu yang paling pokok. Ibu-ibu itu mempunyai suatu tempat yang paling pokok yang dinamakan dengan rahim. Hubungan kita di FKMPR ini adalah hubungan yang paling kokoh. Tak ubahnya sebagaimana bentuk sebuah rahim yang menampung bayi sehingga dia tidak pernah terusik. Ini yang dimaksud dengan kata-kata silaturahim. Sedangkan halal bi halal, ada 3 kosakata yang memang harus kita jelaskan. Yang pertama sekali, kata-kata halal, yaitu berasal dari kata-kata halala yuhallilu halalan. Ini di dalam bahasa Arab kosakata yaitu kata kerja, di mana kata-kata tersebut nanti akan kita bahas dalam sebuah ayat Al-Baqarah ayat 168. Namun ada kata-kata bi, halal bi. Ini adalah kata sambung, di mana bahasa Arab itu sangat unik. Ayah bunda yang saya cintai, setiap huruf di dalam bahasa Arab, khususnya di dalam Al-Quran, itu akan mempunyai makna. Beda sama kita. A, C, D itu tidak ada makna, dia tunggal. Beda sama bahasa Arab. Sehingga di dalam balaghah itu dijelaskan kullama zadal mabna zadal makna. Setiap bertambah satu huruf saja di dalam bahasa Arab itu bertambah makna. Contoh yang paling gampang, pada saat kita mendengarkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, ya, bertambah kosakatanya maka bertambah maknanya. Sabar pertama sabar biasa,
Mungkin pada saat orang-orang miskin dia sanggup sabar. Wasabiru itu kesabaran pada saat melimpahnya berbagai macam fasilitas, nikmat yang diberikan oleh Allah, harta yang diberikan oleh Allah, jabatan yang diberikan oleh Allah, maka kata-katanya ditambah, maka kesabarannya juga harus ditambah. Inilah keunikan bahasa Arab, sehingga salah seorang ulama seorang ulama besar, yaitu adalah Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, menjelaskan ada 14 makna bi saja. Bi itu mempunyai makna 14 makna. Coba bayangkan bagaimana kayanya bahasa Arab. Kalau kita tidak ada makna lain. Kalau misalnya di seperti itu. Ba ya ba, tidak ada makna lain. Bahasa Arab mempunyai makna yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita melihat bagaimana potret kata-kata halal tersebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan dan minum, makanlah kamu, bekerjalah kamu di muka bumi secara halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia itu merupakan musuh yang nyata. Di sini ayat ini merupakan salah satu inspirasi dari salah seorang profesor di Korea. Apa yang ditemukan oleh profesor Korea tersebut? Beliau melihat panggilan ayat ini sangat unik, yaitu untuk semua manusia. Apa maknanya? Beliau melihat bahwasanya Islam memanggil semua manusia, bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam, tapi dipanggil semua manusia. Sehingga profesor dari Korea tersebut menciptakan sebuah jenis makanan yang sunnah. Apa jenis makanan yang sunnah? Yang itu paling jarang ada di rumah kita, yaitu adalah cuka. Cuka itu merupakan salah satu makanan yang memang tidak pernah tidak ada di dalam rumah tangga Rasul. Coba bayangkan, orang Korea melihat ayat ini, panggilannya itu tersentuh untuk dia. Kita orang Islam itu tidak tersentuh dengan panggilan ayat ini. Sehingga apa? Dia membuat secara besar-besaran cuka halal yang itu diproduksi dan dikonsumsi oleh seluruh umat Islam. Coba bayangkan, mereka orang-orang kafir, mereka mengetahui bahwasanya ini adalah panggilan dari Tuhannya orang Islam. Nah, kata-kata ya itu ada 14 jenis, ya. Kata-kata ya, panggilan di dalam bahasa Arab itu ada 14 jenis. Yang paling gampang pada saat ayah bunda pergi naik haji, bagaimana cara panggilnya? Ya haj, ya haj. Itu langsung paham kita. Tarik haj, ya, dibilang seperti itu berarti jalan. Nah, panggilan di dalam bahasa Arab selain ya itu ada 13 jenis panggilan lain. Bagaimana kayanya bahasa Arab? Dan ini tidak ada. Kalau kita untuk panggilan yang dekat sama dengan panggilan yang jauh. Nah, ada 13 jenis panggilan dan disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 361 kali. Kata-kata ya, panggilan tersebut disebutkan sebanyak 361 kali. Ayyuha, yaitu sebanyak 151 kali. Ayyu itu adalah makna taukid, menguatkan, ya, ayyu. Sedangkan ha itu adalah at-tanbih. Tanbih itu adalah peringatan. Setelah diingatkan, mohon perhatian. Begitulah indahnya pada saat kita memahami kata per kata di dalam bahasa Arab. Bayangkan, pada saat kita mengetahui ya ayyuha, itu berarti ada 3 makna. Kita dipanggil oleh Allah dan panggilan tersebut adalah bentuknya dalam bentuk taukid, dan kita disuruh perhatian terhadap panggilan tersebut.
Siapa yang dipanggil? An-nas. Kata-kata manusia itu diungkapkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam bentuk 5 jenis kata-kata. Apa saja kata-katanya? Manusia itu diungkapkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata bashar. Ya, bashar itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Dan manusia juga disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata ins, yaitu sebanyak 18 kali. Kata-kata manusia juga diungkapkan di dalam Al-Quran, yaitu dengan kata-kata al-insan, yaitu sebanyak 65 kali. Sehingga ada sebuah surat yaitu dinamakan dengan surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Ini merupakan di antara 4 jenis kata-kata manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yang akan menjadi pembahasan kita yaitu An-Nas, yaitu Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Coba bayangkan, kita sebagai manusia yang dipanggil oleh Allah itu diulang-ulang, yaitu dengan panggilan sebanyak 241 kali. Ada enggak orang yang memanggil kita sebanyak itu hari ini? Tidak ada. Tidak ada orang yang perhatian kepada kita sehingga memanggil kita sebanyak 241 kali. Maka ini merupakan sebuah renungan ibrah kepada kita semuanya. Kenapa? Karena Allah sangat-sangat memperhatikan kita, yaitu sebagai manusia. Nah, kata-kata berikutnya itu adalah kulu. Kulu tersebut dapat dipahami adalah yaitu makan. Bagaimana seseorang itu bisa makan kalau seandainya seseorang itu tidak mempunyai aktivitas? Sebenarnya pada saat kita mendapatkan kata-kata kulu fil ardi mimma fil ardi halalan thayyiban, maka yang harus kita pahami di situ adalah beraktivitaslah kita di atas muka bumi. Sehingga apa? Sehingga kita mau bisa untuk memakan. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ditanya oleh teman, mau kemana? Mau mencari sesuap makan, mau mencari sesuap nasi. Padahal yang dicari adalah 1 mangkok emas berlian. Padahal yang dicari itu adalah 1 mangkok bakso berlian. Namun kata-kata yang diungkapkan itu adalah mau mencari sesuap nasi. Nah, kata-kata kulu tersebut itu dipahami dengan beraktivitas dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari ini itu baru saja kita menyelesaikan 30 hari lamanya. Apa aktivitas kita selama 30 hari? Ta'abbud. Kita beribadah kepada Allah secara fokus. Pada saat kita mendirikan qiyamul lail, mendirikan salat tarawih selama 30 hari. Ini merupakan ta'abbud kita, aktivitas kita selama di bulan Ramadan. Nah, begitu juga pada saat kita melakukan qiyam nahar, yaitu melakukan puasa di siang hari, dan melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan kita dimanapun profesi kita berada. Ini merupakan yang dinamakan dengan aktivitas yang sudah kita jalankan selama 30 hari. Maka hari ini kita akan menghalalkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sehingga apa? Pada saat kita melihat kata-kata halal tersebut, yaitu adalah Allah menginginkan ada sesuatu yang memang tidak benar, ada sesuatu yang memang marut, ada sesuatu yang memang itu bengkok. Maka kata-kata halal tersebut adalah kata-kata yang memang kita harus meluruskan. Sehingga orang-orang Arab itu mengatakan pada saat kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, mereka mengatakan inta tuhillu, sosok manusia yang paling mulia pada saat dia menceritakan sosok Nelson Mandela. Dia menceritakan sosok Nelson Mandela, bagaimana perjuangannya, bagaimana intimidasinya.
dia tidak mau membalas dendam. Tidak mau membalas dendam dan tidak mau memperlakukan. Sehingga Nelson Mandela mengatakan, apa bedanya kalau saya balas? Tapi apa yang terjadi? Semua penjahat kriminal Mekah pada saat itu, mereka bersembunyi di bawah kiswah, di bawah kain Ka'bah. Kenapa? Orang-orang Arab jahiliyah apabila mereka bergelantungan di kain Ka'bah itu tidak boleh diapa-apain. Itu adalah tempat yang paling aman, tidak boleh dicukeh sedikit pun. Namun Rasul mengatakan, kalaupun kalian bersembunyi di bawah dan di belakang kain kiswah, kalian tidak mau beriman kepada agama ini, maka halal darah bagi kalian. Oleh sebab itu, banyak di antara mereka yang melarikan diri keluar dari Mekah. Di antaranya itu adalah Ikrimah an Abu Jahl. Namun mereka kembali lagi pada saat mereka mengatakan, kenapa aku harus lari? Bukankah Muhammad menerima? Nah, pada saat itu dikumpulkan semua orang-orang Arab jahiliyah yang belum beriman. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada mereka? Maza taf'alun, maza tadhunnu ayf'al bikum. Kira-kira kalian itu mau saya apain? Nyo leutak sapat urang katanya. Kira-kira urang drone pulung belaku. Pulung cebok ke, ya. Pulung poh punyu. Maza tadhunnun ayf'al bikum. Kira-kira kalian itu mau saya apain? Apa dijawab oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu? Akhun karim, rokukan cahara lu, ibnu akhin karim, anu apa lu? Itulah cara membelesah, cara mereka mempunyai supaya disayangi oleh Rasulullah SAW. Namun lihat, pada saat Rasul bisa membalas, namun Rasul tidak membalas. Pada saat Rasul bisa melakukan apapun yang telah dilakukan oleh Rasul, dikeluarkan dari Mekah, namun Rasul tidak mau melakukannya. La tathriba alaikumul yawm. Rasul mengatakan kepada mereka, maka aku akan mengatakan sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Maka hari ini ku maafkan semua dosa-dosa kalian. Hari ini kita tidak seberapa perjuangan kita dalam membersamai Rasulullah SAW. Bayangkan tidak ada apa-apa perjuangan kita. Tidak seperti para sahabat. Para sahabat itu kehilangan hartanya. Suhaib itu adalah salah seorang budak yang memiliki sebuah kepakaran di dalam berdagang, sehingga apa? Pada saat dia budak dibebaskan dari seorang budak, maka dia menjadi seorang konglomerat di Mekah. Dia hijrah. Pada saat dia hijrah, dia dilarang membawa hartanya. Maka apa yang dikatakan oleh Suhaib? Ambil hartaku semuanya, berikan aku untuk bisa pergi hijrah. Ini adalah sebuah komitmen dari perjuangan, sehingga mereka lebih memilih untuk membersamai Rasulullah SAW, meninggalkan semua hartanya, meninggalkan apapun yang mereka miliki, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan seorang-orang yang mereka cintai, selama mereka tidak mau dipisahkan dengan Allah dan Rasul. Banyak kisah-kisah bagaimana kebesaran, keluasan dan kelapangan hati para sahabat ini di dalam memilih agama Allah ini. Sehingga inilah yang menjadi inspirasi kepada kita semuanya. Ayah bunda yang saya cintai. Sehingga apa? Sebesar apapun dosa teman kita, saudara kita, maafkan. Kenapa? Karena tidak ada ghillin, tidak ada kedengkian. Pada saat kita sudah melewati sirat, ada sebuah jembatan lagi yang adalah jembatan setelah kita menempuh perjalanan dari Siratal. Setelah itu kita akan menemui sebuah jembatan lagi yang dinamakan dengan Qantar. Di jembatan tersebut tidak akan pernah orang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah kalau seandainya dia masih mempunyai kedengkian, kalau masih mempunyai rasa benci kepada saudaranya. Kenapa?
Karena pada saat sebuah hadis yang diungkapkan, pada saat seseorang itu bertengkar dengan saudaranya di atas jembatan tersebut, ingin dikisas kembali, selesaikan dulu. Oh, dia dulu pernah melakukan menzalimi saya, mengambil hak saya, semua dikomplain, balas. Pada saat itu Allah menjawab apa? Enggak ada lagi apa-apa yang dia miliki. Mau balas seperti apa? Kalian mau masuk ke dalam surga? Mau. Kalau mau, ambil tangan saudaramu dan giring dia ke dalam surga. Maka salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, ya, anak dari Amr bin As, pada saat Rasul mengatakan kepada salah seorang sahabat, dia masuk Masjid Nabawi, sahabat tersebut masuk Masjid Nabawi dan memegang sandal dengan tangan kirinya, lalu salat 2 rakaat. Rasul mengatakan, orang ini adalah ahli surga. Besok kembali lagi dia, Rasul mengatakan juga, orang ini adalah ahli surga. 3 hari berturut-turut orang tersebut masuk ke Masjid Nabawi, dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Maka anak Amr bin As itu ingin melihat, ingin melakukan survei apa yang dilakukan oleh orang ini, sehingga Rasul menjamin dia 3 hari berturut-turut sebagai penduduk surga. Pada saat itu dia meminta untuk menginap di rumah orang tersebut. Dan dia perhatikan, tidak ada amal yang istimewa. Tidak ada amal yang istimewa yang dilakukan oleh orang tersebut. Malam biasa tidur, setelah 3 hari dia minta izin. Dan dia mengatakan, sebenarnya saya bukan mau tidur di tempat ini, tapi saya hanya penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anda dikatakan bahwasanya sebagai penduduk surga. Apa amalannya? Beliau menjawab, saya setiap malam sebelum tidur, saya maafkan semua dosa orang-orang. Ini yang paling berat kalau seandainya kita masih mempunyai kedengkian. Nawengkeun kedanyo, musapuan ada keun pokoknya. Gekeun kedanyo. Kiman tanggapan saya? Begemah dulu, ya. Begitu dia musibah, apa yang dikatakan? Begemah dulu. Gaduh gekeun gelung tapi. Apakah itu yang harus kita lakukan? Coba bercerminlah dari para sahabat. Maka halal bihalal ini merupakan bagaimana kita setelah melakukan puasa selama 30 hari penuh, maka hari ini kita meluruskan jika ada rasa sakit hati, jika ada kata-kata yang salah, jika ada tindakan yang salah, maka mintalah maaf kepada saudaramu, berjabatlah tangan, merangkullah. Tapi yang tidak bisa dimaafkan itu adalah hutang. Yang dekat baru bayu, ya. Be dengan maahnya nu pemah de salung, jut de sya de pemah hutang dekat bayu duku, ya. Be naranya la kepre hutang, hana, ya. Bu yang beningat begagak yang menyana hutang, selesaikan hutang. Menyahana selesai, nya hanyu kubu. Rasul hanggeuteng kubur, hanggeuteng semayang urunya. Menyana hutang. Nyo hang mamada, nyo leuh nyo, kalau di patahna hutang, rumah ada salung ber, jeut hutang nama, ya, hutang tetap harus bayar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada semuanya. Terima kasih banyak kepada muhsinin yang telah menyumbang sehingga terjadinya dan terlaksananya kegiatan ini. Wallahu muwaffiq.